Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak sudah pada mandi semua belum? Sudah sarapan pagi belum? Alhamdulillah kalau sudah sarapan pagi dan sudah mandi, alhamdulillah. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Guru ingin mengingatkan dan menyarankan bahwa anak-anak setiap kali harus cuci tangan pakai sabun dan kalau keluar rumah pakai masker untuk menjaga kesehatan diri sendiri anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai kita terlebih dulu yaitu berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, bahwa pada pagi hari ini pembelajaran yaitu tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan pada pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah anak-anak belajar dari buku atau membaca buku, anak-anak dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui penjelasan dari guru, anak-anak dapat memberikan contoh tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui latihan anak-anak dapat mengerjakan soal pembagian dengan benar. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru punya lagu, yaitu lagunya menanam jagung di kebun kita. Lagunya begini anak-anak. Ayo kawanku bersama-sama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil parungmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Itulah potongan lagu dari menanam jagung di kebun kita. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan. Ini ada buah jagung. Nah, di samping ini ada buah jagung. Kalau kita mau menanam jagung, yaitu dengan apa anak-anak? Yaitu dengan bijinya. Nah, bagus. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya, bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami atau generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan atau vegetatif. Perkembangbiakan secara alami yaitu terdiri dari satu, perkembangbiakan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan dengan tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi. Lah, perkembangbiakan dengan biji contohnya yaitu misalnya buah pohon mangga, itu perkembangbiakannya dengan biji. Buah rambutan perkembangbiakannya dengan biji. Buah jagung perkembangbiakannya dengan biji. Nah, itulah anak-anak yang perkembangbiakannya dengan biji. Kemudian yang perkembangbiakannya dengan tunas, contohnya bambu dan pisang. Itu perkembangbiakannya dengan tunas. Yang ketiga yang perkembangbiakannya dengan umbi, contohnya kentang dan bawang. Itulah contoh perkembangbiakan alami. Kalau yang kedua, perkembangbiakan buatan yaitu dengan cara mencangkok. Pertama mencangkok, yang kedua dengan cara setek, yang ketiga yaitu dengan cara merunduk.
Nah, contoh tumbuhan yang bisa dicangkok contohnya ya mangga, rambutan, pohon jambu dan sebagainya itu bisa dicangkok supaya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya pohon mangga buahnya besar, rasanya manis, dicangkok nanti hasilnya setelah buah sama seperti induknya Nana. Itulah pada pagi hari ini yaitu kita contoh Nana, buah atau biji dari buah itu setelah dikeringkan bisa ada manfaatnya, yaitu bisa dibuat kerajinan anak-anak ya. Misalnya biji kacang hijau, biji jagung, terus biji bunga matahari itu dikeringkan bisa dibuat mozaik, ditempelkan pada kertas sesuai gambar yang diinginkan anak-anak. Nanti ada manfaatnya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembagian anak-anak. Doni punya buah biji jagung 52. Nah, kalau misalnya dibagi ke 2 tempat plastik, tiap-tiap plastik ini hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya. Kemudian satu lagi Siti mempunyai 26 biji kacang. Kalau akan dibagi ke 2 tempat, hasilnya berapa anak-anak? Nah, itulah pembagian anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan soal pembagian. Anak-anakku, pada pagi ini Pak Guru akan membagi tugas, akan memberikan tugas, yaitu pada buku halaman 152 dan 153. Dikerjakan dengan baik anak-anak dan benar, yaitu dengan semangat ya, supaya hasilnya bagus. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Apabila ada kata yang salah dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak sudah pada mandi semua belum? Sudah sarapan pagi belum? Alhamdulillah kalau sudah sarapan pagi dan sudah mandi, alhamdulillah. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini Pak Guru ingin mengingatkan dan menyarankan bahwa anak-anak setiap kali harus cuci tangan pakai sabun dan kalau keluar rumah pakai masker untuk menjaga kesehatan diri sendiri anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai kita terlebih dulu yaitu berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, bahwa pada pagi hari ini pembelajaran yaitu tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan pada pembelajaran ke-1. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah anak-anak belajar dari buku atau membaca buku, anak-anak dapat menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui penjelasan dari guru, anak-anak dapat memberikan contoh tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui latihan anak-anak dapat mengerjakan soal pembagian dengan benar. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, Pak Guru punya lagu, yaitu lagunya menanam jagung di kebun kita. Lagunya begini anak-anak. Ayo kawanku,
bersama-sama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil parungmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Itulah potongan lagu dari menanam jagung di kebun kita. Nah, Nana, sekarang perhatikan. Ini ada buah jagung. Nah, di samping ini ada buah jagung. Kalau kita mau menanam jagung, yaitu dengan apa, Nana? Yaitu dengan bijinya. Nah, bagus. Baiklah, Pak Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan, ya, bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami atau generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan atau vegetatif. Perkembangbiakan secara alami yaitu terdiri dari satu, perkembangbiakan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan dengan tunas. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi. Lah, perkembangbiakan dengan biji contohnya yaitu misalnya buah pohon mangga, itu perkembangbiakannya dengan biji. Buah rambutan perkembangbiakannya dengan biji. Buah jagung perkembangbiakannya dengan biji. Nah, itulah Nana yang perkembangbiakannya dengan biji. Kemudian yang perkembangbiakannya dengan tunas, contohnya bambu dan pisang, itu perkembangbiakannya dengan tunas. Yang ketiga, yang perkembangbiakannya dengan umbi, contohnya kentang dan bawang. Itulah contoh perkembangbiakan alami. Kalau yang kedua, perkembangbiakan buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Pertama mencangkok, yang kedua dengan cara setek, yang ketiga yaitu dengan cara merunduk. Nah, contoh tumbuhan yang bisa dicangkok contohnya ya mangga, rambutan, pohon jambu dan sebagainya, itu bisa dicangkok supaya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya pohon mangga buahnya besar, rasanya manis, dicangkok, nanti hasilnya setelah buah sama seperti induknya, Nana. Itulah pada pagi hari ini, yaitu contoh Nana, buah atau biji dari buah itu setelah dikeringkan bisa ada manfaatnya, yaitu bisa dibuat kerajinan anak-anak, ya. Misalnya biji kacang hijau, biji jagung, terus biji bunga matahari itu dikeringkan bisa dibuat mozaik, ditempelkan pada kertas sesuai gambar yang diinginkan anak-anak. Nanti ada manfaatnya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembagian anak-anak. Doni punya buah biji jagung 52. Nah, kalau misalnya dibagi ke dua tempat plastik, tiap-tiap plastik ini hasilnya berapa anak-anak? Hasilnya, kemudian satu lagi Siti mempunyai 26 biji kacang. Kalau akan dibagi ke dua tempat, hasilnya berapa anak-anak? Nah, itulah pembagian anak-anak. Jadi nanti anak-anak akan mengerjakan soal pembagian. Nah, anak-anakku, pada pagi ini Pak Guru akan membagi tugas atau memberikan tugas, yaitu pada buku halaman 152 dan 153. Dikerjakan dengan baik anak-anak dan benar, yaitu dengan semangat, ya, supaya hasilnya bagus. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pada pagi hari ini Pak Guru cukupkan sekian. Apabila ada kata yang salah dari Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!